Pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di kabar Ratna berikutnya. Demikian kabar Ratna Pro 4. Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Saribata Malap Beriku sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di siang hari ini di acara obrolan UMKM dan alhamdulillah saya sudah bersama narasumber seorang pengusaha juga UMKM yang ada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Makassar. Dan hari ini bersama owner Ituber Indonesia Nur Hayat Tausar, dan topik kita di hari ini pula yaitu produk usaha Ituber Indonesia. Kita menyapa dulu, saya panggilnya Andi Aya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Andi Aya? Alhamdulillah baik Kak. Kalau dilihat dari gayanya kayaknya dia bukan seorang pengusaha ya, tapi kalau dilihat dari gaya bicaranya dia seorang pengusaha karena gaya bicaranya sudah kelihatan gitu. Ini canda. Iya. Oke, baik. Kita di obrolan UMKM dan memang Pro 4 ini mengadakan obrolan ini supaya juga masyarakat mengenal UMKM kita yang ada di Kota Makassar khususnya. Dan boleh tahu dulu sebenarnya usaha apa yang Andi Aya tekuni, atau apakah Ituber itu dulu lah? Apa itu Ituber sendiri? Oke. Hai teman-teman, selamat siang. Selamat pagi menjelang siang. Siang. Cocok nih siang. Pagi menjelang siang. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Aya. Saya owner dari Ituber Indonesia. Ituber Indonesia sebenarnya adalah inovasi tuna berlayar Indonesia, Kak. Oke. Jadi ini adalah produk dari bahan baku ikan tuna yang kebetulan itu usahanya ada di Kabupaten Bulukumba, Kak. Kalau di Makassar sebenarnya itu adalah sebenarnya pemasarannya aja, Kak, outlet yang lebih dekat dari perkotaan gitu. Oh, begitu. Nah, khususnya kalau di Bulukumba, nah itu di sana produksinya, Kak. Oh, produksinya di sana, jadi tempatnya di sana. Iya benar. Oh, iya. Boleh tahu ini usahanya sendiri ini berdiri tahun berapa? Sejak Juli 2019, Kak. Juli 2019. Lama Midi. Iya. Tapi boleh tahu dulu latar belakang dari Andi Aya sendiri. Ini kenapa bisa memilih untuk usaha? Diceritakanlah dulu. Silakan Andi Aya. Sebenarnya saya kan lulusan dari Diploma 3 Akuntansi, Kak. Kemudian lanjut lagi di sistem informasi, itu jurusan sistem informasi S1. Nah, awalnya memang saya kerja di perusahaan, Kak. Di beberapa tahun kerja di perusahaan di bagian keuangan. Kemudian dari kecil sih memang kita dilatih masalah bisnis. Nah, dilatih mandiri, dilatih bagaimana menjual, bagaimana dapat jajan dari hasil jual sendiri gitu, Kak. Sebenarnya dari situ, nah pada tahun 2019 kemarin itu kebetulan perusahaan tempat saya itu kerja ada sedikit inilah kayak gimana ya, kayak pilot gitu, Kak. Nah, ada masalah lah. Ya benar. Di samping saya kerja di situ, saya juga sambilan jadi freelance sebenarnya kayak perumahan dan lain-lain. Nah, pada tahun 2019
akhir itu Juli itu saya ke daerah gitu. Ke daerah ke tempat saya jalan-jalan. Nah di situ saya lihat banyak ikan pengasapan gitu Kak, asap ikan, pengasapan ikan. Nah saya lihat nih, saya singgah beli di situ. Nah saya lihat kayaknya ini ikan legend Kak, legend, ikan zaman dulu, ikan yang memang yang digemari sama kakek nenek saya waktu itu. Waktu dia masih hidup gitu Kak. Nah dari situ saya coba lihat nih, saya nggak pernah dapat di Makassar nih kayaknya ini jadi bisa dijual kayaknya ini. Saya ambil sedikit kayak gitu, saya cuma nih promoin di Facebook. Nah dari situ kayaknya banyak Kak, banyak respon dari orang-orang, dari pengikut saya sebenarnya, teman-teman Facebook itu order. Nah dari situ saya lihat kayaknya jadi bener ini bisa jadikan bisnis Kak. Dari situ, dari pertama saya ordernya sedikit, hanya saya order banyak gitu. Saya beli banyak. Awalnya ini saya tidak buat perusahaan Kak. Awalnya saya cuma jadi ambil sama orang, sama pengasap di Bulukumba. Memang di Bulukumba kan memang tempatnya itu Kak, tempat-tempat pengasapan ikan gitu. Khususnya ikan tuna. Khususnya ikan tuna dan ikan cakalang sebenarnya. Memang tempatnya mungkin di sana ya ikannya ya. Betul. Kalau Sinjai sama Bulukumba memang kan sebenarnya tempat migrasinya ikan tuna di Indonesia memang terbesar di situ Kak. Jadi banyak sebenarnya perusahaan-perusahaan besar yang memang ekspor ke Jepang malah. Itu dari ikan-ikan yang ukuran besar ya, ikan sirip kuning, ikan tuna yang sirip kuning gitu. Nah dari situ pada tahun 2019 saya jual nih ke beberapa, terus mulai membesar Kak. Jadi saya kerjasama dengan rumah makan, kerjasama dengan catering gitu. Nah setelah itu saya lihat nih kalau saya ambil sama orang ini kayak bukan tidak bisa berdiri. Apa bedanya saya dengan pedagang gitu Kak? Nah dari situ akhirnya saya pada tahun 2021 saya buat pengasapan sendiri. Nah, jadi bukan lagi ambil dari yang itu. Nah tapi tidak menutup kemungkinan juga Kak, sebenarnya saya tetap menjalin kerjasama sama pengasap juga. Jadi saya, nah dari situ saya ambil jadi komunitas. Jadi komunitas WFEB, Women Fish Entrepreneur Bulukumba. Gitu. Jadi perempuan-perempuan di sana yang bekerja, tidak ada laki-lakinya Ada Kak sebenarnya, tapi kan yang mengasap itu perempuan gitu. Apalagi saya kan yang jadi ininya kan ownernya ya perempuan. Gitu. Jadi laki-lakinya mungkin hanya yang angkat-angkat ikannya, bukan yang langsung bekerja. Yang belanja ikannya Kak. Yang belanja. Betul. Tenteng-tenteng ibunya yang tinggal bekerja itu asap-asapnya. Bisa aja. Saya kira tidak ada laki-lakinya Ruli. Iya, cuman kan kita angkatnya ini Kak ke perempuannya, maksudnya kita angkat ini dari perempuannya. Perempuannya. Bahwa perempuan itu bisa Kak, gitu. Begitu, cocok ya. Tapi boleh tahu ikannya itu biasa ditimbang juga ya dalam proses ini? Sebenarnya Kak kalau harus ada ukuran. Nah gini Kak, saya jelasin sedikit masalah prosesnya ya. Itu kan ikan asap kita dilihat dari value proposition kita, sebenarnya kita ambil itu ikan tuna yang besar ukuran jumbo, minimal itu 5 kilo sampai dengan 50 kilo ke atas. Nah itu diiris Kak. Memang yang ikan tuna yang sirip kuningnya Kak, kemudian nggak boleh ikan, karena kalau di pasaran kan banyak jenis ikan ikan tuna ada beberapa jenis ikan sih sebenarnya Kak, termasuk ada yang bluefin, ada yellowfin, kita kan yang yellowfinnya Kak. Yang yellow sirip kuning ya. Iya, ada juga cakalang, tapi kita fokus ke ikan tunanya. Nah ikan tuna ini kita iris dengan ukuran minimal 100 gram ke atas, jadi kayak seukuran kayak gini Kak. Iya, kasih lihat dong. Ya gini. Iya. Ukuran kayak jari telapak jari gitu. Yang memang diiris oleh orang-orang yang profesional Kak, nggak sembarangan gitu. Jadi maksudnya ditipis-tipiskan atau? Iya, ditipis-tipiskan gitu. Jadi begitu. Orang yang paham lah gitu, tidak sembarang mengiris. Biasanya kan saya pernah awal-awal saya buat ini pengasapan itu kan saya coba tante saya gitu minta tolong diiris gitu sampai kayak hancur gitu ya. Hancur ya. Jadi harus profesional memang ya. Betul. Jadi memang orang-orang tertentu Kak. Ini diiris, kemudian karena ikannya tanpa tulang, maka kita menggunakan lidi memang khusus, lidi dari tulang kulit kelapa, yang lidi itu loh Kak, tapi yang pokoknya di lidi, daging ikannya itu di lidi gitu sebagai penopang dagingnya supaya tidak hancur pada saat diasapin. Begitu.
Oh, jadi tidak sembarang lidi juga ya, bukan Iya. sapu-sapu lidi yang biasa atau yang sate-sate itu. Nah itu kotor lah Kak. Wah lidi yang masih basah ya Kak Oh, sebenarnya. dari pohon kelapa langsung. Iya, pohon kelapa langsung yang masih basah terus dijemur gitu kan. Mm-mm. Nah itu Kak, ini diruncin-runcinin. Pokoknya Baru dikasih masuk ke iya. ini. Nah itu ada lagi taktik-taktiknya gitu Kak, nggak sembarangan diri. Wah, Gitu, berarti nah. kalau saya juga tidak bisa, dia harus Iya, profesional bisa nih. Kak sebenarnya, yang penting kita belajar gitu. Apa sih yang nggak bisa kalau nggak belajar? Oke. Tapi Andi Ayah juga tahu tidak itu seperti Tahu itu? Kak, harus tahu Kak. Pada saat ditanya nanti kita mau apa gitu, Oh iya, iya. jelasnya kayak gimana, jadi Iya. harus tahu gitu. Oh, jadi ownernya harus tahu juga ya. tahu dari mana, kemudian asal dari mana gitu. Prosesnya ya. Prosesnya Pak. apa, Iya. gitu. Oke, jadi itu ditimbang. Ditimbang, jadi maksudnya mereka nggak timbang Kak, karena sudah tahu ukuran seperti ini ukurannya berarti seperti sudah ini. sampai 100 gram gitu. Iya. Nah, itu diasapin kurang lebih sampai 5 sampai 10 jam. Bahkan lebih dari itu tergantung sih berapa banyaknya Kak. Nah itu, kemudian dari itu abis itu kan kita kirim ke Makassar juga sebenarnya. Nah oke, sebenarnya ikan asap ini ada beberapa juga varian Kak. Ada olahannya seperti sambal, abon, keripik kulit tuna. Jadi ikannya ini diolah lagi, ikan asapnya ini diolah lagi gitu Kak. No, tunggu dulu. Saya tadi penasaran. Dari kulitnya juga dimanfaatkan. Iya. Aduh, kayaknya susah di menariknya itu. Itu juga orang-orang profesional itu juga Dan ya. juga Kak orang-orang ahli di dapur Kak, ibu-ibu bisa gitu. Oh, jadi kulitnya dimanfaatkan. Iya. Kulitnya itu dibikin apa kalau boleh tahu? Kriuk kulit ikan Kak, jadi kayak kerupuk-kerupuk gitu. Oh, begitu. Iya, benar. Sambelnya yang mana boleh lihat? Kalau sambelnya ini Kak sebenarnya ada 3 varian. Ada sambal rica, ada balado. Rica itu yang pedas gila gitu. Kalau balado itu yang standar tidak pedas. Jadi orang yang nggak suka pedas itu bisa makan. Terus ada yang sambal hijau juga, sambal hijau. Oh, sambal hijau. Sambal hijau sebenarnya saya nggak bawa sambal hijaunya Kak gitu. Oke. Kalau boleh sampelnya contoh dari kulit ikan tuna ada? Nah ini dia Kak, ini dibuat keripik, kriuk kulit tuna. Ini bisa jadi cemilan, bisa jadi pendamping kayak makan kapuru, makan bubur Manado, ini paling enak sih Kak. Oke, kalau boleh ini satu-satu dulu prosesnya. Kalau kulitnya itu prosesnya seperti apa? Kalau prosesnya? Oke. Nah kalau sebenarnya dari ini dulu abon dulu. Abon Oke, itu boleh abon. sebenarnya dari dagingnya Kak, daging ikan asap yang diolah jadi abon. Kalau di Makassar itu sebenarnya abon tuna banyak Kak. Iya, Cuman betul. kalau Abon tuna banyak. tuna asap itu kayaknya saya nggak pernah, jarang nemuin sih Kak. Kalau itu abon tuna asap, terus kan kulitnya ini nggak diabon Kak, cuman isinya doang, dagingnya doang. Jadi yang kulitnya itu saja. kita ambil, jadi kita buat kriuknya Kak. Kriuk kulit Dijemur tidak ya? tidak Kak, tinggal di blender aja sebenarnya Kak. Oh, gitu. di Iya. blender sampai halus. Iya benar. Terus Terus diolah, dicampur dengan tepung juga, jadi kayak ada perbandingannya juga sih Kak sebenarnya di tapi diremas-remas itu kan, kalau kulit itu kalau bilang basah ya. Iya. Jadi diremas-remas dulu pakai tepung baru digoreng. langsung di blender Kak dulu, dialusin. Dihaluskan. Iya. Oke. Ya, kalau ada yang mau bertanya sahabat budaya, kita buka di Facebook ya. Mungkin ada yang mau bertanya di Facebook, boleh mungkin apa yang perlu sahabat budaya. Kalau kami di Pro 4 panggilnya sahabat budaya, apa yang perlu kita tahu sahabat budaya, bertanya mungkin di Facebook. Mungkin ada ingin usaha juga, mungkin ada tips-tips yang bisa dibagikan ya. Sahabat budaya bisa bergabung langsung kita di obrolan UMKM siang hari ini. Jadi yang mau tahu juga tentang usaha ini bisa langsung bergabung. Oke. Baik, kembali lagi Andi Ayah, itu kalau tadi bilang kulitnya dimanfaatkan, dagingnya juga diolah, ada jadi itu sambal tuna, ikan tuna atau Sambal tuna asap. sambal tuna asap. Terus Benar. yang satunya yang kecil juga sama ya, yang di Oke. kemasan yang satu. Itu sebenarnya dari ukuran aja Kak. Ada Oh, yang ukurannya ukurannya. kecil, ada yang ukurannya besar. Gitu. Oke. Kemasannya ini kayaknya cantik sekali nih. Oh iya. Kalau boleh tahu itu kemasannya bagaimana itu? Ini kemasannya petken Kak, jadi kayak kaleng tapi plastik gitu. Jadi kalau pada saat dibuka, nah Iya. itu jadi kayak kaleng gitu Kak, gitu. Tinggal narik, nah gitu.
kita. Ah, Nah, ini bisa bertahan sampai sebenarnya saya karena kita tidak pakai pengawet Kak ya, kita cuman ini aja alami aja Kak, jadi kita bertahan sampai 3 bulan aja. Oh, bertahan 3 bulan. Jadi di Iya. situ juga sudah kemasannya sudah ada tulis untuk kadaluarsanya Iya ya. betul. Oke. Nah, kedepannya Kak memang kita lagi plan untuk penggunaan kaleng juga. Kalengan kan bisa menambah lagi umur dari ininya sendiri. Oh, jadi mohon maaf, ini kan saya bukan pengusaha aja, saya tidak tahu. Kalau boleh tahu itu kalau kemasan untuk kaleng dan kemasan untuk plastik PET atau can. kaca itu beda-beda ya Beda, untuk daya tahannya. Iya beda Kak, Iya. beda. Oke. Plastik, terus kalau apa ya kaca itu lebih di atas lagi, lebih Iya. ini lagi. Kaleng yang wow lebih lama lagi Kak, bahkan sampai 2 tahun. Oh, bisa seperti itu Bisa. ya. Oke. Baik, Andi, ayo kita jedah dulu. Kita akan dengarkan kelong, nanti kita akan kembali lagi berbincang di siang hari ini. Masih di obrolan UMKM. Turun mata Allah, batu misa sambangnya, lacoraton lampu-lampu nakotaya, birin tengok nalosari, rasini pabalu-balu, rungka-rungkaya batu doni akrabna, timbul sakinawara sangka rupa mini cini, rapangi Allah lonna bangi losari, pisang epek jukut tunung palu basa jotu bagara, es palu butuh palu kondro sob saudara, losari naman kasara allo bangi kanan-kanan, denarapan rigori utamae. Birin tengok nalosari, rasini pabalu-balu, rungka-rungkanya batu toni bunga, timbul sakinawara sangka rupa mini cini, rapangi Allah lonna bangiri losari, pisang epek jukut tunung palu basa jotu bagara, es palu butuh palu kondro sob saudara, losari namang kasara allo bangi kanan-kanan, denarapana rigori utamarae, denarapana rigori utamarae. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih?
Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar. Ya, sahabat budaya di mana saja berada, kita masih di obrolan UMKM dan saya masih bersama Andi Aya di siang hari ini. Kita masih bicara tentang YouTuber Indonesia atau ikan tuna yang juga terkenal ya di Bulukumba. Itu ikannya ternyata di sana itu banyak punya apa ya? Komunitasnya di sana banyak begitu di Bulukumba dan Sinja ya Ayah ya. Iya betul. Iya. Oke, baik Ayah kembali lagi tadi kita sudah bicara tentang kemasan yang ada. Ini kemasannya kalau dibilang ya harus tahan banting ya. Karena dari Bulukumba ke sini. Bagaimana nih dengan kemasan ini supaya ya menarik mungkin untuk usahanya bisa dilirik begitu, bukan kemasan-kemasan biasa dan dapatnya dari mana begitu, pastinya mahal juga ini kayak begini dilihat kemasannya. Boleh silakan Andi Aya. Oke, sebenarnya kalau kemasan Kak, kita ada sebenarnya fasilitas juga dari instansi setempat kayak kan sekarang tuh banyak tuh Kak instansi pemerintah yang mendukung UMKM. Jadi kayak koperasi, dinas koperasi, perdagangan dan perindustrian. Nah, itu semua sih sebenarnya dapat informasinya dari situ Kak. Nah, mereka juga memfasilitasi kita kan masalah bagaimana sih membuat kemasan, label dan segala macam. Apa aja sih sebenarnya menjadi informasi dari label itu sendiri gitu kan. Nah, itu dapat dari situ. Nah, dari situ kan ada binaan lagi Kak sebenarnya, diajarin bagaimana dalam hal membuat kemasan, termasuk dalam hal legalitasnya dulu Kak gitu. Jadi harus ada legalitas seperti minimal PRT Kak, minimal PRT. Kemudian apa itu PRT? Izin untuk Kak rumah tangga. Izin rumah tangga. Jadi begitu. ini izin edar dari untuk diedarkan gitu, izin rumah tangga. Kemudian ada halal gitu. Oh, ada halal. Ini kan jadi salah satu juga persyaratan Kak yang kalau masuk retail. Retail. Jadi kalau retail itu kan kalau nggak sembarang, kalau belum dapat izin dari ini itu kan belum bisa ke retail ke supermarket. Iya, Nah, betul. Jadi memang kemasan ini Andi Aya sendiri yang bikin ya untuk kemasannya. Apalagi namanya desainnya seperti apa itu Andi Aya sendiri. Bukan kita sih sebenarnya Kak. Jadi ada memang pendesain kayak anggaplah kayak sekarang kan ada rumah kemasan tuh Kak di Makassar ada. Terus itu mereka yang desain, terus tetap konfirmasi kita, oh ya mau kayak gini ya, mau latar berapa, latar warnanya kayak apa gitu kan. Seperti itu sih Kak. Seperti itu ya. Iya. Oke, baik, bicara lagi tentang ikan tuna. Ikan tuna kan biasanya itu harus yang segar. Nah, diambil dari nelayan langsung atau memang bagaimana nih? Tadi bilangnya di Bulukumba, prosesnya juga di Bulukumba. Transport pasti juga lumayan ya. Atau berapa kali Anda Aya ke Makassar ya? Ini agak sedikit kepo ini. Boleh langsung diceritakan dulu. Sebenarnya kalau bahan baku itu kita ambil langsung ke nelayan kecil Kak. Jadi kalau kan kita mau ambil ke nelayan besar itu pastinya targetnya juga ke perusahaan-perusahaan yang ekspor ke luar negeri. Nah, kita ambil ke nelayan dari lelong Sinjai, ada di Bulukumba itu kan banyak Kak di itu kan. Terus kalau masalah pengiriman itu kita langsung pengiriman sekaligus ke Makassar. Tuh. Pengiriman langsung ke Makassar. Anggaplah kalau kayak ikan tuna asap itu sendiri kan kita hampir tiap hari nih suplai ke rumah makan. Rumah makan itu kan Kak, ikan tuna asapnya itu diolah kembali jadi menu di restorannya gitu. Terus nah itu kan untuk memenuhi permintaan pasar ya
saya tinggal di Makassar, tim kirim ke Makassar, dan saya yang supply ke mereka, ke hotel. Hotel tuh Kak, ke Claro, siapa tahu dapat menunya ini juga ada kok di sana. Jadi ini barangnya bukan hanya dalam kemasan saja, tapi juga ikan asap itu dijual ke perusahaan hotel-hotel ya. Betul. Oh, saya kira hanya kemasan saja, tapi ternyata itu biar Indonesia gitu ya. Oke, jadi Andi Aya lagi kembali ini. Tadi boleh tahu pekerjanya tuh berapa yang dikerjakan dalam YouTuber Indonesia ini? Kita tuh sebenarnya enggak terlalu banyak Kak, kita cuma ada 5 orang gitu. Oh, 5 orang perempuan? Iya, 5 ada laki-lakinya Kak. Tidak juga sih. Di Makassar itu di Makassar itu ada 3 orang karena kalau misalnya ini Kak ada event, ada pameran gitu kan, yang bergerak kan dari orang yang teman-teman di sini juga. Oh, yang begitu. di Bulukumba itu memang khusus di produksi. Oke, baik. Kembali Andi Aya, ini kalau bicara tentang produknya YouTuber itu sudah sampai kemana ini promonya? Ke modal dulu lah kalau begitu. Ini lebih pentingnya modal nih. Silakan Andi Aya. Kalau modal sih sebenarnya modal sendiri Kak. Modal sendiri ya, kecil-kecil lah, mulai dari saya katakan tadi kan sebenarnya dari kecil akhirnya banyak gitu kan. Nah dari penjualan sih sebenarnya Kak, untuk saat ini kami belum memanfaatkan bank, jadi masih modal pribadi sendiri. Nah untuk penjualan kita sudah domestik di seluruh Indonesia bisa. Nah sudah kirim juga ke beberapa negara juga sebenarnya Kak, walaupun sebenarnya masih indirect karena kita terkendala masalah perizinan di HACP gitu. Jadi kalau dari negara tetangga kayak Malaysia tuh udah Kak. Jadi sebenarnya kan dia persyaratannya nggak terlalu rumit kayak di Eropa gitu kan. Jadi kalau di Eropa kalau kita mau ngirim ke sana kayak di Amerika apa segala macam itu kita melalui indirect, jadi kayak perantara, kita order dulu sama orang yang order langsung. Nah beda lagi kalau ke Malaysia, kita Malaysia boleh langsung. Karena dekat ya, kalau Eropa kan cukup jauh, jadi harus perantara. Siapa tahu nanti dia terlantar di jalan, kan kasihan ikan tunanya. Tapi ini kok sampai kok Kak di Australia. Australia udah nyampe. Makanya tadi pakai indirect gitu. Oh, indirect ya. Oke, baik. Oke, Andi Aya ini tadi jiwa usahanya dari orang tua, ya sudah dari kecil diajarkan. Nah, kalau manajemen uang kan kalau kita tahu lah perempuan itu agak sedikit boros ya. Nah, bagaimana Andi Aya sendiri mengelola usahanya sampai bisa bertahan sampai sekarang ini? Cukup lama. 2017 berarti berapa tahun ya? 19 Kak, 2019. Berapa ya, sudah 5 tahun ya? Iya. 5 tahun ya, 10 lah, 6 tahun atau 5 tahun, 5 tahun kira-kira ya. Itu bagaimana bisa bertahan sampai sekarang? Sebenarnya Keep uangnya tuh bagaimana uangnya? Karena susah gitu ya, biasa kan, apalagi baru-baru pandemi juga. Ceritalah suka dukanya jadi seorang pengusaha ikan YouTuber Indonesia. Pertama sebenarnya Kak itu pernah loss ya, sampai berbulan-bulan itu ndak produksi Kak. Di tahun 2000 berapa ya, 2020, karena sesuatu dan lain hal lah Kak. Nah pada tahun 2021 kami dapat fasilitas dari BDI, Balai Diklat Industri, itu ada programnya Kak. Ini awal tahun nih biasanya sih dimulai lagi nih. Jadi mereka ada bantuan buat kita yang mau usaha gitu, tapi tetap Kak kita melalui kurasi gitu. Waktu itu saya dapat pembiayaan di situ, akhirnya mulailah kayak bangkit lagi gitu Kak. 2021 gitu. Akhirnya bangkitnya itu kita langsung buat pengasapan. Terus tunggu dulu, pengasapan itu dalam rumah langsung atau pakai kayu bakar atau apa nih? Saya belum ngerti tadi ini. Pengasapannya sebenarnya Kak di luar dari rumah, karena kalau dalam rumah itu pasti agak sulit ya Kak. Jadi di luar rumah. Jadi terus, asapnya pakai kayu bakar, maaf. Iya, ada kayu khusus juga kan, nggak sembarangan kayu gitu. Jadi kita pakai kayu khusus kayak kayu-kayu buah gitu, kayak buah-buahan boleh. Terus kayu dari
apa namanya yang tengah jagung itu Kak, apa itu ya? Tongkol Iya, jagung tongkol. kering, terus Oke. kayak gergaji yang apa ya, bekas itu gergaji itu loh Kak. Oke, Nah itu serbuk gergaji. Serbuk gergaji. Nah, oke. Nah itu semua sih Kak sebenarnya Iya, ada lain-lain lagi lah. Ada pokoknya ada teknik dan bahan-bahan khusus itu saya Oh, jadi tidak sembarang kayu dipakai Tidak. juga supaya makanannya enggak bau ini ya, bau asap yang biasa-biasa itu. Sebenarnya kan itu kayu yang kita gunakan itu mempengaruhi dari cita rasa ikannya itu sendiri Kak. Oke. Nah Seperti pengasapannya itu memang kita buat pengasapan yang di luar rumah memang khusus rumah asap sendiri gitu. Nah oke. selain Lanjut. itu Iya. selain pengasapan itu kita juga pengasapan modern kayak ada yang kayak oven itu gitu. oven. Nah itu ya itu sebenarnya membedakan kita dari yang lain. Kenapa ikannya bisa bertahan lebih lama? Iya. Nah itu sebenarnya di ini lagi Kak di oven lagi supaya ikannya agak-agak kering gitu. Jadi bisa dikirim walaupun kemana-mana. Oh, jadi memang pengasapannya khusus. Dia semacam ikan bakar juga Iya. ya, tapi asapnya khusus ya buah-buahan. Oke. Biasa pakai sabut kelapa tidak ya? Iya, sabuk kelapa yang memang nempel tempurungnya Kak. Oh, sabut kelapa yang tempel tempurungnya. Iya. Bukan sabut kelapa tok. Bukan. Oh, cukup. Nah itu Oke. seperti tadi kakak bilang kan bagaimana memanage keuangannya Iya, yang pastinya intinya bagaimana dulu memisahkan antara di mana sih rekening uang pribadi dengan di mana sih rekening uang perusahaan. Biasa kan Mentang-mentang Bu. dia akuntan ya. Iya. Gimana kan kita sebagai emak-emak nih Kak, Iya, ibu-ibu nih. iya, Harusnya narik dulu ini aja dulu deh, ntar ganti gitu kan. Iya, iya, iya. Iya, itu jadi bagaimana sih mengontrol ininya juga Kak? Sebenarnya Apa dari itu? situ mengontrol dari di mana sih yang memang khusus uang pribadi yang bisa kita Iya. gunakan, di mana uang perusahaan yang memang tidak bisa kita sentuh dan khusus untuk produksi produksi dari usaha itu kita sendiri sebenarnya. Nggak bisa mencampur adukan dari keduanya ini. Aduh, mana tahan ya. Kalau kayaknya kalau usaha kita itu sudah maju, itu mana tahannya, apalagi ibu-ibu perempuan itu, aduh mana tahan kok uangnya segopok begini tidak Iya. dimanfaatkan, padahal ya mungkin toh yang sementara, tapi Iya. kalau dimanfaatkan untuk usaha kan banyak panjang kayaknya. Iya. Ini cekot-cekot di Oh, iya. Shopee, aduh. Anda Ji. Oke, baik. Kita lanjut lagi. Ini di medsos juga promosi. Bagaimana Iya, proses medsos betul. atau apa? Bagaimana pemasarannya sendiri? Kita ada dari di Shopee Kak, e-commerce, Oh, Shopee juga, e-commerce, Tokopedia, Oke. termasuk Facebook juga. Ada beberapa e-commerce juga yang lain sih Kak, seperti MBIS dan lain-lain. Siapa yang menggerakkan itu? Ada timnya memang khusus? Iya Kak. Jadi kita ada tim termasuk Pemasaran saya, ya? Iya, oke, termasuk saya pantau juga sendiri. Heeh. Nah itu sih Kak. Saya kira bosnya duduk-duduk saja santai deh. Waduh, kalau masih mulai dari bawah sih belum bisa Kak. Kecuali udah gede banget. Baru duduk santai ya. Iya. Jadi Andi Ayah juga turun langsung Iya, untuk melihat ini betul, ya. Kak. Oke, baik. Modal usaha tadi dari sendiri, apakah tidak ada dari bank atau apa yang membantu begitu untuk modal usaha? Kan kita tidak tahu perekonomian kita itu seperti apa begitu ya. Atau ada kerjasama tersendiri? Boleh, Oke. silakan. Sebenarnya sih ada beberapa bank Kak untuk penawaran kan itu banyak Kak Iya. untuk dibantu UMKM kayak KUR yang sekian iya, persen ininya benar, itu ada. Tapi saat ini kami belum itu sih Kak, karena masih memenuhi itunya sendiri. Kecuali kalau memang suatu saat besar gede, apalagi kita sudah ekspor itu pasti butuh. Tapi ya tidak susah sih Kak, karena kita kan sudah jadi binaannya Bank Indonesia, Bank Mandiri, Bank BRI kan semua bank-bank itu jadi BMDNI itu jadi kami dari binaannya itu sendiri. Nah selain itu juga modalnya tadi juga dari kompetisi-kompetisi Kak. Jadi saya ikut kompetisi-kompetisi UMKM di seluruh Indonesia. Nah dari situ juga jadi hadiah-hadiahnya itu bisa penambahan modal lagi. Dan hadiahnya lumayan ya? Lumayan Kak. Terakhir kompetisi kemarin dari Bank Mandiri, ya alhamdulillah menang sih Kak dari Urban Fest Bank Mandiri living di Jakarta gitu. Sudah jalan-jalan Ya. gratis
dapat uang dapat uangnya, dapat ininya, hadiahnya. Oke. Produknya laku. Jadi enak ya, pantasan sampai sekarang bertahan ya. Oke. Baik, Andi Aya lagi kembali. Ini support dari keluarga sendiri untuk usaha juga seperti apa ini di keluarga Andi Aya? Awalnya sih Kak, mereka ngapain sih kerja kayak gitu, dulu kan saya kerjanya di kantor gitu kan. Di kantor nggak capek-capek, cuman terima duit doang gitu kan. Terus dapat segepok, terus dapat kerja, uangnya dapat receh-recehan gitu. Awalnya sih nggak mendukung Kak, tapi lama-lama juga kan paham gitu. Oh ternyata bagus ya, saya juga banyak di rumah, nggak terlalu banyak keluar gitu kan. Saya banyak tinggal mantau aja. Sebenarnya support dari mereka sih besar Kak, sangat ini. Apalagi kalau misalnya dalam hal produksi kurang tim, dibantu sama mereka gitu. Oke. Kalau mengisi kemasan itu kan tidak segampang kita membalikkan telapak tangan kalau isi, karena takutnya hancur dan lain sebagainya. Bagaimana nih Andi Aya? Apakah pakai alat juga atau hanya bantuan manusia atau ada alat dibeli? Kalau pada saat mengemas ya packaging Kak. Itu Packaging, dikemas manual, tapi cuman kalau di alat ininya kan pakai mesin Kak. Apalagi kalau ini ikan asapnya sendiri dipakum gitu. Ininya pakai sealer, terus dari sambalnya itu pakai mesin pet can yang kayak kalengan gitu. Begitu. Jadi sudah ada mesin-mesinnya sendiri sebenarnya Kak. Nah, peralatannya ini juga disupport sama dinas instansi setempat gitu Kak. Jadi nggak susah loh kalau buat usaha. Bagi yang sudah sudah di bidangnya. Yang susah itu Kak mempertahankan gitu. Itu kan banyak tantangan tuh. Ya, apalagi sekarang kan banyak sekali UMKM membuat yang produk yang sama. Iya, dengan apa ya namanya, dengan persaingan yang cukup besar, mungkin harga dan lain sebagainya, packagingnya. Ini bagaimana Andi Aya bertahan sampai saat ini itu dengan pergolakan yang ada, bangkitnya dan jatuhnya itu. Boleh. Intinya Kak di value proposition. Apa sih produk kita yang membedakan dengan produk orang lain gitu. Kayak ini keripik gitu, ini keripik pisang ini dari sana ini kan mestinya harus ada khas tersendiri dari situ, yang menarik dari sendiri, yang dikenal sama orang seperti ini gitu kan. Jadi kita harus punya value proposition dari produk itu kita sendiri. Sebenarnya dari situ Kak. Karena kalau sekedar ikut-ikutan atau apa, itu yakin Kak itu nggak bisa bertahan lama. Oke. Ada tidak pernah pengalaman yang mengesankan dari Andi Aya sendiri untuk produknya ini, dan suka dukanya lah, cerita di dunia usaha lah. Sukanya seperti apa, dukanya seperti apa? Kalau dukanya tuh Kak di awal-awal tuh Kak ya. Sama nganter sendiri, hujan door to door dari pagi sampai malam. Pokoknya sampai mau pipis aja tuh aduh pedesnya, ada bawa motor gitu kan. Dari situ sih Kak kalau dibilang ininya. Terus masalah persaingan gitu kan, apalagi namanya kompetitor. Di situ sih Kak, tapi dinikmati gitu kan. Gitu. Dinikmati terus jadikan kayak apa ya, menjadikan kompetitor itu sebagai motivasi buat kita menjadi lebih bagus lagi. Jadi jangan takut ada kompetitor ya Kak. Dari kompetitor itu kita bisa belajar apa sih kekurangannya produk kita sebenarnya yang bisa melebihi dari mereka gitu. Itu sih. Gitu. Aduh, banyak kalau dukanya banyak. Jadi dukanya itu saja, door to door juga. Tapi kalau sekarang bagaimana dengan sistem pemasarannya? Apakah juga dari yang tadi ada e-commerce sendiri, atau ada juga yang Gojek yang dari perusahaannya itu sendiri atau Andi Aya sendiri itu yang mengantar langsung kalau di tempat-tempat terdekat? Awalnya Kak pada saat itu kan selain saya antar sendiri karena capek gitu sampai sakit, uangnya tak seberapa dari ongkir gitu kan. Biayanya tak seberapa, biayanya lebih besar. Nah, 5.000, 10.000 gitu ya. Terus saya kerjasama dengan ojek online. Terus beberapa saya ojek online itu saya kerjasama sama mereka gitu untuk mengantar ke beberapa customer. Nah kemudian karena sekarang udah banyak tuh Kak ya. Jadi saya tinggal ya kalau ada orang mau langsung
kirim aja gitu. Jadi tidak mesti lagi mengumpulkan mereka. Iya. Nah, jadi kita ya sistemnya sisa kirim aja ke melalui via ya online Gojek, Grab gitu. Gitu. Jadi tidak turun langsung ke lapangan lagi. Tidak lagi Kak, kecuali kalau misalnya saya lagi lewat nih. Iya. Lewat biasanya kan ada customer yang sudah Dekat sekali ya. kayak Teman. Iya, betul. Saya biasanya kalau misalnya mau ke Makassar ya iya. Daerah kota kan saya tinggal di Jalan Melino Kak, toh. Oh, Oke, iya. jadi kalau Makassar mau. Jadi sekalian tuh saya kasih singgah buat mereka gitu ya. Oke. Itu. Boleh tahu satu per gram dijual itu berapa harganya kalau yang sambal ikan tunanya? Kalau semuanya sebenarnya Kak 25. Rata-rata. Price-nya rata-rata 25.000 kecuali yang ukuran yang kayak gede gini kan. Ikan sambalnya itu 45. Kalau semua rata-rata produk itu 25.000. Oh, rata-rata produknya 25.000. Iya. Boleh tahu juga apakah pameran-pameran yang biasa yang ada di mall-mall itu juga diikuti oleh Andi Aya sendiri? Iya, tergantung sih Kak yang melaksanakannya siapa. Kalau misalnya kita ada support dari bank, bank biasanya kan dia mengutus UMKM binaannya untuk mengikuti pameran itu sendiri. Ya sering sih Kak kalau kita ada di Mall Vivo, ada sih beberapa mall juga kayak di event-event ulang tahun perbankan itu ada. Karena biasa saya juga lihat ikan tuna itu saya kurang tahu apa diasap atau apa tidak, dia menjual dengan boxnya atau tempat makan langsung, jadi nasi rice box namanya itu dengan ikan tunanya, ada cumi juga begitu ya. Saya kira Andi Aya juga ini salah satu saingan juga ini, biasa ada pameran-pameran juga ini, boleh. Bagaimana itu Andi Aya dengan adanya pameran itu dan berdampingan siapa tahu dengan mereka, apa yang biasa dipromosikan untuk oh ya produk saya lah yang harus ini ya. Bagaimana nih Andi Aya? Sebenarnya sih mereka itu bukan kompetitor kita Kak. Oke. Nah, sebenarnya mereka malah bisa jadi salah satu customer kita. Jadi kalau mereka menjual nasi box tuh yang isinya ini kan jual ikan tuna misalnya, kita bisa tawarin nih, ini produk saya bisa jadi salah satu menunya di situ gitu kan. Iya, gitu. Jadi pintar-pintar promosinya juga. Iya, pintar-pintar promosinya. Jadi kalau namanya rezeki kan Kak itu sudah diatur lah. Iya. Tuh. Rezekinya tidak akan kemana dan tidak akan tertukar ya. Intinya saya Kak tidak pernah memandang kompetitor gitu. Begitu. Iya, kompetitor itu sebagai motivator buat kita, siapa tahu bisa menjadi jaringan buat kita gitu kan. Gitu. Semakin banyak orang-orang yang memproduksi kayak gituan Kak, yang kayak nasi box itu, maka semakin besar peluang kita untuk kerjasama sama mereka. Gitu. Oke. Tapi tadi ada cerita nih ke Jakarta kemarin ya, ada kompetisi di sana dan produknya laku. Andi Aya sendiri berangkat atau ada teman yang dibawa atau bagaimana nih? Oh, kalau namanya kompetisi Kak, itu yang mengikuti kan biasanya ownernya. Jadi otomatis kita yang terjun langsung ke sana. Jadi penjelasan semua gitu. Semua owner ya. Iya benar. Tapi adapun kalau misalnya ada disertai kompetisi yang disertai dengan pameran itu biasa kan kita butuh biasanya tim. Tapi kalau kan nggak seberapa, namanya juga mall, namanya juga pameran, tinggal misalnya ini tempatnya standnya itu kan sudah disiapin nih, tinggal susun aja, nggak mesti tim lagi Kak. Kecuali kalau kayak gede banget itu sih masih butuh tim. Tapi kalau kayak kecil nggak bisa. Tidak ya. Iya. Apa yang Andi Aya dapat hikmah dari pergi ke mana-mana ini, jalan-jalan ini? Apa hikmahnya selain produknya laku dan sebagainya dikenal? Apalagi hikmah di balik ini? Bisa jalan-jalan gratis Kak, tanpa mengeluarkan duit gitu kan. Itu juga dan berapa hari biasa dikasih ada waktu luang untuk jalan-jalan sendiri? Biasanya Kak sampai 1 minggu gitu. 1 minggu kita ketemu mereka yang sama-sama kompetisi gitu dari beberapa provinsi, dari beberapa wilayah dari seluruh Indonesia. Kita ketemu sama mereka, bersaing sama mereka. Habis itu ya kita bersaing di saat kompetisi aja. Dan di situ malah kita dapat jaringan baru lagi, network lagi, gitu kan. Jadi itu hikmahnya ya. Hikmahnya dapat teman baru, dapat jaringan baru, gitu kan. Teman bisnis baru, berbagi, share ilmunya ya kan.
Begitu. Oke. Jadi ilmu pemasarannya sendiri itu otodidak ya? Tidak Kak, sebenarnya selain ya oke lah kita sedikit belajar sendiri atau tidak, tapi ya seperti saya katakan tadi ada beberapa instansi pemerintah yang memfasilitasi kita dengan ini Kak untuk memberikan kita ilmu gitu. Nah dari dinas ya tidak saya sebutkan banyak sekali sih Kak. Banyak ya, semua dinas ya. Semua dinas malah semua dinas itu semua instansi itu pada ini semua lagi ke UMKM semua. Termasuk RRI gitu. Membantu mempromosikan produk UMKM kita. Masya Allah. Dan ini salah satu gebrakan untuk UMKM supaya maju. Betul. Siapa lagi? Karena kan kemarin pada saat kita pandemi, UMKM memang beberapa yang mungkin modalnya tidak seberapa itu mereka gulung tikar. Tapi alhamdulillah dengan UMKM ini pun perekonomian kita di Indonesia itu maju begitu dan bergerak cepat juga mengatasi inflasi itu. Oke, jadi ini memang UMKM itu memang harus betul-betul ayo rangkul gitu. Oke, baik. Andi Aya kembali lagi. Tadi kita sudah sampai di harga outletnya di Bulukumba, ada tidak outlet sendiri di rumah? Kalau outlet itu lebih ke rumah itu produksi aja Kak. Cuman kalau kita di retail Bulukumba ada, di rumah UMKM ada kayak di Grand 99 gitu. Jadi orang Bulukumba mau cari oleh-oleh boleh masuk ke situ aja. Tidak perlu ke rumah produksi. Jadi tidak perlu ke rumah produksi. Iya, karena kalau rumah produksi kan jauh, itu kan kita berada di pedesaan gitu kan. Oh, begitu, iya. Jadi kalau orang kan rata-rata ada di perkotaan. Jadi kalau langsung aja di perkotaan. Ke Bira langsung aja ke pusat-pusat kota gitu. Jadi di sana. Ada tidak ditaruh di tempat-tempat rekreasi untuk usaha ikan tuna ini? Ada sih Kak. Termasuk di Maros ada, di Highland. Oh, di situ ada juga. Aduh, saya belum masuk ke sana ya. Oke, nanti kapan-kapan lah dilihatlah itu youtubernya. Itu Raja gitu ada. Sampai Toraja juga. Iya. Di Bandara Sultan Hasanuddin, Bandara Toraja ada. Sampai di luar Sulawesi juga ada. Tadi kan bicaranya tentang luar negeri sudah ada beberapa. Nah, Indonesia juga beberapa. Boleh Jakarta ada? Jakarta kalau sebenarnya sudah ada ini Kak ke Sarina. Ini saya lihat dulu sih karena kita kan perhitungkan lagi bagaimana sih sebenarnya paymentnya di sana gitu. Kita perhitungin dulu situ. Kita kalau misalnya rata-rata kan retail itu bayarnya berapa lama gitu kan, itu jadi tantangan buat kita juga. Nah, sedangkan mereka butuh produk ya, sedangkan kita butuh juga dana untuk diputar ini. Iya juga. Jadi modal tuh belum tanya tadi saya modal usahanya berapa di awal. Kalau bilang di awal kan tadi 300.000 itu sudah jadi modal awal sebenarnya. Kecil ya? Kecil. Dari situ ya? meningkat sampai menambah sebenarnya, lebih ke menambah modal. Begitu. Boleh apa lagi namanya? Laba atau keuntungannya kan tidak mungkin lah menjalankan usaha tidak ada untung, mana gaji. Ini berapa boleh tahu? Bocoran lah paling minimal lah. Apanya tuh Kak? Keuntungannya. Pasti ya, kita ada HPP nih Kak, dalam menentukan harga dari setiap produk itu kan ada HPP. Iya, oke. Jadi kalau kita mau mengikuti standarisasi dari agama Islam ya Kak, itu 33% itu jadi laba terbesar mestinya Kak. Tapi ternyata beda-beda kan HPP-nya orang gitu. Ada yang 50%, ada yang sekian persen ya. Kalau saya sih sendiri 30% bersih HPP-nya. Iya. Okay. Lumayan lah. Lumayan bisa beli apa ya? Untuk check out di Shopee Kak. Ya, kalau perempuan begitu, apalagi masih gadis ya. Oke. Baik, kita bicara lagi kembali. Apa harapan dari Andi Aya sendiri? Terus apakah ada pesan-pesan lah, paling tidak pesan-pesan lah untuk para ibu, para pengusaha muda yang ingin maju bersama kita Andi Aya itu membangun usahanya? Ada trik-trik, ada tips juga kah untuk mereka? Boleh dibagikan kepada kami. Oke. Yang jelas memulai usaha itu butuh keberanian Kak. Oke. Membesarkan usaha itu juga membutuh ilmu. Itu deh kunci sebenarnya dalam berbisnis. Oke. Dan yang pastinya ada kemauan dan tekad yang besar untuk
mengambil semua peluang-peluang yang ada. Betul. Pastinya kan ada risiko nih Kak. Ya. Pasti ada risiko. Tapi meskipun hidup kita itu memiliki 100 alasan dalam hal menjadi risiko buat kita, misalnya 100 alasan buat kita merasa down gitu, tapi kita punya 1000 alasan untuk kita bangkit dan sukses gitu, untuk maju dan sukses. Iya, oke. Boleh dipamerkan dulu promo itu ikan apa yang tuna apa itu? Sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, ini adalah ikan asap, ikan tuna asap yang jadi bahan baku dari semua produk saya. Tapi produk ikan tuna ini juga menjadi jualan juga sih sebenarnya Kak. Jadi bahan baku juga untuk beberapa rumah makan dan hotel dan segala macam. Oke. Kemudian dari ikan asap itu sendiri menghasilkan produk saya buat lagi dari menjadi sambal tuna asap. Itu ada beberapa varian sebenarnya, ada sambal rica, ada balado yang kurang pedas seperti yang katakan tadi, ada sambal hijau. Nah, kalau ukurannya sebenarnya ada beberapa ukuran, ada ukuran kecil dan ukuran besar. Gitu. Nah, selain itu saya buat lagi abon. Nah, abon tuna asap ini beda dengan yang lainnya Kak. Ini abon kalau di luar sana banyak abon tuna, saya ini abon tuna asap gitu. Nah, ini dari daging ikan tuna asap yang saya buat abon itu sendiri. Nah, dari ini kan kulitnya tuh tidak diambil tuh Kak. Oh, kulitnya tidak diambil. Tidak diambil untuk ini. Nah, dari kulitnya itu sendiri saya buat lagi produk menjadi kriuk kulit tuna asap gitu. Yang bisa jadi bahan cemilan ataupun menjadi pendamping dari makanan kayak pada saat makan gitu. Baiklah. Baik. Ada closing statement mungkin, silahkan yang terakhir untuk Andi Aya sendiri apa closingnya? Ya seperti yang saya katakan tadi, memulai usaha itu butuh keberanian gitu. Terus membesarkan usaha itu butuh ilmu. Nah, itulah kunci dari sukses. Jangan takut mengambil resiko, walaupun sebenarnya ada 100 alasan yang membuat kita down dalam usaha, tapi kita punya 1000 alasan untuk bangkit, untuk sukses gitu. Jangan mager. Apalagi hujan-hujan dingin. Baiklah Andi Aya, terima kasih untuk kedatangannya di studio Pro 4 RRI Makassar. Mudah-mudahan kita bisa berbincang lagi di lain kesempatan. Insyaallah. Sukses untuk usahanya, amin. Dan salam buat semua yang ada di sana deh. Semoga semua tetap sehat ya. Amin. Terima kasih. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.